menebarkan benih cinta, menumbuhkan asa. Ku masih mencoba menghijaukan dunia tanpa sarang. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari yang berbahagia ini, kembali lagi entrepreneur menjawab pertanyaan seorang petani adalah seperti ini. Pak Pendi, saya baru nyemprot 1 minggu, bolehkah saya mupuk? Nah, jawabannya adalah yang dilakukan Bapak Ibu semuanya adalah sesuatu yang hal benar. Ketika kita melakukan rotasi pemupukan atau program pemupukan, maka bahwa pemupukan berada di belakang program pengendalian gulmanya. Karena jangan sampai kita memupuk tanaman kelapa sawit dalam kondisi yang semak. Walaupun awal mulanya misalnya pemupukan urea, setiap gulma yang kena urea itu rata-rata pasti akan gosong karena memang mengalami pecahnya sel gulma atau hijau daun dari gulma itu sendiri. Namun bahwa pertumbuhan juga akan cepat. Nah, hal ini memang ketika sudah dikendalikan dulu kondisi piringan sangat optimal, maka yang terjadi adalah bahwa penyerapan akan jauh lebih optimal dibandingkan bahwa pemupukan yang dalam kondisi yang sangat semak ini. Nah, namun bahwa kalau kita cerita di sebuah perusahaan ya, maka program pemupukan yang terjadi yang sebaiknya atau sebenar-benarnya adalah bahwa pemupukan berada dalam kurun waktu 1 bulan setelah pengendalian gulma. Artinya dengan 1 bulan pengendalian gulma, penyemprotan gulma, misalnya kita di piringan menggunakan glifosat dicampur dengan fluroxipir, misalnya merek dagangnya Lang ditambah dengan Starin 1:4 Starin, maka kondisinya sudah meluruh, gulmanya dengan sangat bagus, piringannya sangat bagus, maka siap untuk dipupuk. Jangan sampai kita memupuk apalagi dalam kondisi tanaman kita penuh dengan anak kayu, baik Clidemia, Melastoma atau putian, itu memang atau Lantana camara, kondisinya banyak sekali. Kita melakukan pemupukan, ini akan menjadi hal yang sangat akan sangat bertolak belakang. Yang harus kita pahami di dalam pemupukan kelapa sawit bahwa penyerapan unsur hara terbaik adalah kondisinya akar serapnya siap dan persaingan dengan gulma juga tidak ada. Kita memahami bahwa ketika anak kayu ini tidak boleh ada di perkebunan, karena anak kayu ketika anak kayu ini memiliki bunga dan buah, maka penyerapan unsur hara terutama kalium juga cukup besar, sehingga tidak dibenarkan memupuk dalam kondisi yang semak, apalagi semaknya adalah anak kayu. Maka harus dikendalikan dulu. Sehingga memang menjawab pertanyaan tadi, apakah bisa Pak Pendi 1 minggu atau 2 minggu kita melakukan penyemprotan kemudian kita melakukan pemupukan, adalah sesuatu yang benar, di mana bahwa pemupukannya sudah gulma atau persaingan tanaman kita dengan gulma sudah sangat minim sekali karena gulmanya sudah kita kendalikan. Sehingga memang tapi harus diingat bahwa pemupukan yang terbaik bagi tanaman kelapa sawit adalah tanaman pemupukan di mana dalam 1 minggu ada 2 hari hujan. Artinya ada kondisi yang agak lembab di dalam tanah kita dan dilakukan sepagi mungkin. Itu kita ngomongin penyemprotan sudah disemprot Pak Pendi, apakah boleh mupuk? Saya bilang boleh, ternyata nggak ada hujan juga akan menjadi masalah yang besar. Jadi kita mengingat banyak faktor ya yang akan mempengaruhi efektif dan efisiensi dari pemupukan kelapa sawit itu sendiri. Selain gulma adalah kondisinya. Itu mungkin yang dapat saya jelaskan pada kesempatan di siang hari ini, sehingga bagi para planter dan para petani kelapa sawit semua yang ada di Indonesia ataupun dimanapun berada, kita sebagai petani juga harus mengatur ritme. Alangkah baiknya walaupun kita punya 2 hektar, tapi kita sudah memiliki pola. Pola apa? Yaitu pola urutan pekerjaan. Ketika kita ngomongin pemupukan, kemudian gulmanya banyak jauh, kita semprot dulu gulmanya. Maka berada gulma ini untuk piringan misalnya 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali, karena memang harus disemprot 3 kali rotasi setahun. Maka pemupukannya adalah mengikuti dari pola itu. Artinya memang berada di balik pola pengendalian gulmanya. Dan yang terakhir itu menjawab pertanyaan juga, apakah hubungannya tunasan dengan pemupukan? Alangkah baiknya bahwa pemupukan juga dilaksanakan setelah masuk program tunasan. Kenapa? Ketika kita tunasan over gondrong, pelepahnya songgo nangudzubillah ya, mungkin nanggo 1, songgo 2, bahkan
tadi saya sampaikan songgo nangudzubillah, yaitu songgo gondrong luar biasa, maka pemupukan yang terjadi akan diserap, tanaman kelapa sawit kita akan diserap oleh tanaman kelapa sawit kita akan diserap, namun pembagian yang ada atau pembagian translokasi unsur hara yang ada adalah akan dibagi ke banyak hal. Sementara yang kita inginkan bahwa translokasi unsur hara ini arahnya adalah ke arah buah kita untuk tanaman kelapa, untuk hutan dan buah segar ini, bukan hanya ke arah pelepas saja. Sehingga memang harusnya adalah ditunas dulu sesuai standar, misalnya songgo 1 atau songgo 2 atau songgo 3. Kalau saran saya sih, kalau di tanaman seperti ini songgo 2 udah sangat bagus sekali, baru dilakukan pemupukan yang standar. Mungkin saja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di siang hari yang berbahagia ini. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semuanya. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.